187. Jelas nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين ولما رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في ترنا من amin ya rabbal alamin mongkon uli nyempurnakna sapa sira kabeh siyama ing poso tumma atimmu mongko nyempurnakna sapa sira nyempurnakna siyama ing poso minal fajri awit sanging fajar ilal laili tumeka maring wengi ai tegese ila dukhuli tegese maring mlebune lail bi guru bisamsi kelawan tondo surupe srengenge yaitu jadi menyempurnakan puasa ya dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, yaitu patokan. Ya ada yang sebentar, ada yang lama ya. Yang paling lama itu Islandia 21 jam, bahkan kadang nyampe 22 jam, 23 jam itu. Islandia itu sekitar jam 2 ya, jam 2 atau jam 1 kadang itu sudah subuh, sudah fajar shadiq ya. Nanti sekitar jam 2-3 itu baru maghrib Islandia. Ada juga yang paling sebentar itu di Santiago, Chile ya. Di negara Chile itu
setelah bayang-bayang benda melebihi benda itu kan sudah masuk waktu asar ya, melebihi panjangnya benda sedikit saja itu, maka sudah masuk waktu asar. Nah, belum sampai 2 kali benda sudah maghrib. Cara gampangannya nang ini kan asar itu jam 4 kan nang ini kan ya. Jadi pokoknya sekitar jam-jam 4, jam 4 lebih setengah jam lah, udah maghrib, udah terbenam matahari. Jadi waktu asar sangat sempit gitu. Alhamdulillah kita di Indonesia ini ya nggak terlalu lama, ya nggak terlalu sebentar. Alhamdulillah. Negara-negara Eropa ya lama, seperti negara yang sudah dekat-dekat dengan kutub utara ya kayak Kazakhstan, Rusia ya itu, termasuk Pakistan juga lama. Pakistan, jadi patokannya bukan jam tapi terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya mata. Ya pokoknya terbenamnya matahari kapan ya itu baru berbuka itu. Ada nih. Patokannya adalah terbenamnya matahari. Wala tubasana ojo tetemunan kulit sapa sira hunna ing nisa. Ai nisakum tegese pira-pira wadon sira kabeh. Wantum kali utawi sira kabeh iku akifuna pira-pira wong kang netepi itikaf. Mukim tegese pira-pira kang netepi mukim biniatil itikaf kelawan niat itikaf. Bil masajid ing dalem masjid. Kalau seseorang yang sudah niat i'tikaf, jangan sampai batal oleh istrinya. Jadi kalau sampai menyentuh istrinya, maka dia batal. I'tikafnya batal. Harus wudu kembali itu. Wudu kembali. Makanya kalau kita itu masuk masjid, ya, kita tuh langsung niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Ya Allah, saya niat i'tikaf selama saya ada di masjid ini. Walaupun 5 menit, walaupun setengah jam, itu semua kita dapat pahala. Caranya gitu. Makanya masjid itu tempat yang paling enak ya. Makanya kita bikin tempat ibadah kita ini masjid, supaya kita masuk di dalamnya cuma diam tok dapat pahala. Itu di masjid gitu. Kalau langgar musola kan enggak bisa. Nah, ini masjid Raudhatul Maghfurin. Kita bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa i'tikaf diam-diam tok begini di dalam masjid. Itu menenangkan pikiran apa-apa dingin itu. Diam tok begini dapat pahala sama dengan pahala sholat sunnah. Makanya semoga kita berdoa masjid kita cepat supaya jadi, amin. Amin. Berkah syahrul Ramadan, amin. Amin. Nah ini sudah boleh kamu tempati itu. Kamu i'tikaf di situ walaupun belum ini. Ini semoga masjid kita cepat jadi. Syukur-syukur diem di dalam masjid sambil ngapalin Quran. Itu boleh sambil baca Quran ya i'tikaf sama. Ya Allah, masjid ini. Masjid Nahdlatul Ulama Raudhatul Maghfurin. Semoga cepat jadi supaya kita bisa i'tikaf di situ. Baca Quran di situ, baca tasbih di situ ya. Ya Allah, dapat pahala banyak. Makanya itu enaknya masjid ya. Kalau masjid itu ya bisa dibuat i'tikaf itu. Beda dengan musola atau langgar atau apa, enggak bisa. Tapi kalau masjid, sekecil apapun kalau itu dinamakan masjid, bisa dibuat untuk i'tikaf. Dia diam di dalam, itu pahalanya seperti orang sholat sunnah. Makanya di masjid itu kalau kita masuk masjid, bilang saya niat i'tikaf selama saya ada di masjid ini. Entah kamu di situ 5 menit, ya 10 menit ataupun 1 menit saja diem, ini langsung keluar, ya kamu dapat pahala i'tikaf itu. Subhanallah. Fil masajid yang dalam bira-bira muta'alliqun iku gumantum bi'akifuna kelawan lafadz akifuna. Nahyun utawi cegah liman kaduwene wong. Kana kang ana sapa man iku ya khruju metu sapa man
Wa huwa kale utahe man iku takifun wong kang itikaf. Kaya jami mongkon jima sapa man imra'atahu ing bojone man. Wa yaudulan bali sapa man maring masjid. Jadi maka kalau kamu sudah niat itikaf ya jangan pulang. Jangan pulang, aduh saya kangen istri, mau cium istri saya, sun balik ke masjid. Ya batal, itikafnya batal. Kalau kamu sudah niat itikaf di masjid ya jangan sentuh istri kamu, jangan cium istri kamu ya. Mau demek bojomu ya jangan. Tilka utai mengkono-mengkono masjid ahkamul madzkura tegese pira-pira tilka utai mengkono-mengkono hukum kang den tutur alah kamu tegese pira-pira hukum al madzkura kang den tutur iku hududullahi pira-pira pelanggarane Allah hadduha tegese pelanggarane Allah libadi maring pira-pira kawulane libadi maring pira-pira kawulane Allah liyaki budra pun kandek sapa ibad indahing dalam ngersane hududullah fala taqrabu mongko aja padha marek sapa sira kabeh ing nisa ing hududullah ngono ablagu utawi bangetake nyegah min la sangi lafat min la ta'tadu al mu'abaru kang nembungake kang den tembungake apa bila ta'tadu ya ayat ing dalem ayat ukhra kang weneh kadani kaya mengkono-kono mertelaki kama tegese kama bayana kaya oleh mertelaki ni Allah laku maring sira kabeh ma ing perkara dukira kang den tutur apa ma yubayyinu mertelake sapa Allah ayat ing pira-pira ayat ya Allah wudu linnasi maring menungso la'allahum kono wudu ning ngarepan kono cedakan kono wudu supaya kan ada keran itu depan itu linnasi maring menungso la'allahum menawa nas iku yatakuna padha ngedohi sapa nas itu hukum Allah. Kalau kamu sudah niat i'tikaf ya jangan ingat-ingat istri. Ya itikaf karena Allah di eling bojone. Waduh, kangen bojoku rek, balik ning omah dulu ambung mangkat meneh. Ya batal i'tikaf. Ngoten iki. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya takun padha ngedohi sapa nas maharim ing pira-pira larangane Allah wala taqulu lan aja padha mangan sapa sira kabeh wala taqulu lan aja padha mangan sapa sira kabeh amwalakum ing bondo sira kabeh bainakum ing dalem antara sira kabeh la yakul tegese mangan sapa ba'dukum sebagian sira kabeh mala ba'din ing bondone kang weneh bil mali kelawan batil. Ini jangan memakan harta saudara kamu ya. Ya contohnya napa? Contohnya harta haknya orang fakir miskin dikasihkan orang kaya. Wes jelas-jelas tabung gas itu untuk keluarga miskin. Feng duwe mobil telu melu. Lah, ini namanya memakan haknya orang miskin gitu. Ini tabung Jawa itu loh. Tabung gas untuk keluarga miskin. Tapi yang punya mobil 3-4 ikut pakai gas itu. Alhamdulillah pondok sini pakai gasnya yang warna pink ya. Ya, termasuk kita orang kaya, amin. Gak ikut-ikutan gas melon ya. Di sini gasnya warna apa? Pink ya. Ya itu. Padahal santri-santrinya pada bokek, nggak punya uang semuanya. Nah ini, maka kamu lihat kenapa di dunia perhewanan, tahu nggak? Kamu tahu nggak? Dunia perpitian, ada nggak dunia perpitian? Dunia perpitian ayam tuh loh. Lihat kamu lihat ayam pondok itu kan banyak itu. Ada nggak ayam kelaparan?
Ada apa enggak ayam kelaparan? Enggak ada. Ayam santai semua makan tiap hari. Karena apa? Karena ayam tidak seperti manusia. Ayam itu enggak mau dia mendolimi yang lain. Ayam ini habis makan tul udah selesai. Gitu. Dia enggak nimbun-nimbun ya. Ada ayam kok nimbun-nimbun begini dek, dikantongin. Ayamnya ini bilang, kamu ayam apa manusia? Kalau kamu kayak gitu lebih baik kamu pensiun jadi ayam. Jadi manusia saja gitu. Serakus-serakusnya monyet itu. Kamu monyet. Kalau ada makanan, umpamanya ada 1000 roti, itu enggak ada. Monyet itu kan dia kan hewan canggih. Tangannya bisa pegang, kakinya 2 bisa pegang. Tapi enggak serakah monyet itu. Tidak langsung 4 tangannya itu enggak. Dia ngambil satu pergi, temannya yang satu pergi. Itu monyet. Tak kalau manusia enggak. Jatahnya orang lain diambil. Jatahnya orang. Maka para ulama sufi mengatakan, jikalau ada anak terlantar di situ, orang miskin di negara Islam, negara yang mayoritas umat Islam, banyak orang yang fakir, miskin, maka ketahuilah, ada orang kaya yang beragama Islam yang memakan hartanya. Kamu lihat zaman Sultan Khalifah Abdul Aziz, itu gak ada orang miskin. Ketika zaman itu semua orang kaya. Pertama kali terakhir itu orang miskin itu dapat jatah zakat. Langsung dikasih 31 orang fakir, kasih zakatnya, dia langsung punya uang. Karena mungkin sekarang ya ratusan juta. Tahun besoknya nggak ada orang miskin di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Karena tidak ada orang serakah, tidak ada orang yang mengambil haknya orang lain. Makanya para ulama sufi mengatakan, jikalau ada orang miskin di negeri muslim, orang fakir, anak-anak terlantar, maka yakinlah ada orang-orang kaya Islam yang mencuri harta mereka. Itu. Serakah. Yo macam-macam ya dengan kadang-kadang di TV itu kan kita lihat miris ya. Orang yang rumahnya sudah mau roboh ya, makannya cuma nasi putih tok di TV itu loh ya. Dia di YouTube kadang-kadang ngenes ya. Dia nggak dapat bantuan apa itu keluarga miskin, nggak dapat bantuan nggak dapat. Kenapa? Karena dia buta huruf, nggak dekat dengan perangkat desa, gitu. Ya Allah. Lah, kadang-kadang yang kaya-kaya punya mobil, punya motor, dapat semua. Karena dekat dengan pinter nulis, pinter macam-macam lah ini. Lah, ini gara-gara inilah kebatilan itulah mungkin bantuan pemerintah yang salah sasaran. Orang yang sudah kaya raya malah dibantu. Yang miskin, sangat miskin nggak dapat. Karena apa, Pak? Orang miskin kan kadang-kadang takut. Malu, juga minder. Mau ke kepala desa juga minder, mau ke kantor desa minder karena merasa nggak bisa. Lah itu mereka orang-orang yang harusnya punya kebijakan nggak mau turun. Nah itu. Ya itu namanya batil. Nah nanti kalau kalian jadi presiden, amin. Ya minimal jadi ketua RT lah. Ya umpamanya Ahmad. Ya selamat. Ya kepala desa Ahmad. Ya kamu harus turun Ahmad kafabillahi syahidah. Turun malam-malam. Ya dilihat warganya. Ya Allah kasihan wargaku itu. Sampean mau dahar apa dereng Mbah? Oh dereng Pak Kades. Kerana apa kok dereng? Lah mboten dimasak. Ya Allah Pak Kades sekedap nggih. Balik. Nggo beras sak karung. Ngono ya. Ya ngono sale, ya dadi kades ya. Dadi camat apa bupati. Harus belusukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, Sayyidina Umar, Sultan Murad keempat ya. Muridnya Syekh Zarnuji pengarang kitab Ta'limul Mutan. Dia selalu jadi belusukan itu bukan hanya di zaman Jokowi. Di zaman Rasulullah, Sayyidina Umar itu selalu belusukan. Termasuk paling terkenal belusukan itu zamannya Sultan Murad keempat. Itu selalu Sultan Murad itu nyamar pakai pakaian orang biasa,
jalan-jalan ke tempat-tempat sepi, lihat warganya. Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu, seorang khalifah yang suka belusukan. Beliau tidak akan tidur sebelum memastikan seluruh rakyatnya itu tidur. Kayaknya kalau nanti kamu jadi presiden gitu. Jangan tidur kalau belum rakyatnya semua sudah kenyang. Jangan memakan harta dengan batil ya. Ngeten niku. Bil batili kelawan batil haram tegese haram sarane dalam cara sarai kasir kati kaya nyolong atau korupsi. Wal ghasbilan gosop. Wala tudululan ora niake sapa sira tulku tegese nibaake sapa sira tulku tegese nibaake sapa sira biya kelawan amwal. Ai bi hukumati tegese kelawan para padu ing amwal. Au bil amwali utawa kelawan pira-pira bondo riswatang ing kena di krana dicampur pungli utawa suap. Lha kami mirang-mirang juru-juru hukum, dan jangan mencampur hartamu dengan harta-harta sogokan ya. Umpamanya kamu punya usaha, punya toko ya, sudah nunggak pajaknya gitu. Ya. Akhirnya kamu korupsi. Udahlah, pajak saya 4 tahun bebaskan, yang penting kamu saya kasih 100 juta. Kasih 100 juta. Itu semua benda-benda kamu itu bercampur dengan harta haram, harta korupsi negara itu. Ataupun kamu jadi camat, ataupun kepala desa, ataupun bupati, ataupun gubernur ya. Sedikit-sedikit uang. Assalamualaikum Pak Gubernur Bahrul Ulum ya. Ya ada Pak, saya mau buka tambang. Ya boleh, tapi ada syaratnya. Kamu buka tambang 100 miliar untuk saya. Waduh, mahal sekali Pak, jangan 100 miliar Pak. Lah berapa? 50 miliar tak kasih nanti. Kurang 50 miliar. Ya udah tak kasih Pak, 70 miliar. Oke, transfer kan. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit. Assalamualaikum Pak Bupati. Ya, itu jangan. Aja dulu ya. Terus nak jadi gubernur aja ngono rul. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis gampang no sini. Assalamualaikum Pak, kula ajeng. Ya, boleh. Kamu boleh buka perusahaan di sini tambang, tapi syaratnya satu. Kalau nanti sudah dapat untung, jalan dibangun. Oh iya Pak, siapa? Awas kalau sampai jalan rusak gara-gara lewat mobil-mobilmu nggak dibangun. Oh iya Pak. Nah, kedua, tempat-tempat ibadah dibangun. Oh iya Pak. Sekolahan itu penting supaya orang-orang jadi pinter. Oh iya Pak, sekolah yang sudah rusak-rusak itu kamu harus bangun kalau sudah dapat untung dari perusahaanmu. Ya Pak. Awas kalau enggak tutup nanti kalau kamu. Rumah-rumahnya penduduk sini sekitar sini yang sudah mau reot-reot mau rubah, harus kamu bangun. Oh iya Pak, siapa? Ya udah. Mana suratnya tanda direct. Orang melaksanakan tekani perusahaan. Kamu janji apa sama saya? Oh iya Pak. Kalau enggak saya tutup tambangnya. Itu punya kebijakan yang pasti. Jangan malah dikantongin sendiri. Oke, buka aja tambang. Yang penting ini buat saya al-fulusu bijaibi. Fulus-fulusnya berapa Pak? Waduh, enggak usah banyak-banyak lah, 500 miliar. Setahun 500 miliar tuh kasihkan saya. Nah kamu kan kaya, sekali caruk aja udah berapa ratus ribu. Nah, sehari kamu nyaruk berapa? Sebulan kamu untung berapa? Berapa miliar? Berapa triliun? 1 tahun kamu triliunan, masa kasih 500 juta nggak bisa? Nah, 500 miliar nggak bisa. Nah itu namanya pemerintah, pemimpin yang suka pungli, pungutan liar, yang seharusnya masuk ke dalam kas negara untuk memakmurkan rakyat, dikorupsi. Itu tidak boleh begitu itu. Dan jangan menjeburkan dirimu ke dalam hukum-hukum yang ke dalam korupsi ya. Lah kami minum-bira-bira juru hukum li takulu drapun mangan sapa sira kabeh pitaha kumi kelawan jaluk hukum parikon ing sabagian ifatan tegese sak pantan min amwalin nasi sangi pira-pira bondone menungso. Nah iku nek sunah didepemi aja sithik-sithik duit ya ngono ya. Ataupun kamu ya itu tadi termasuk untuk melegalkan
buka minuman keras. Pak, saya mau buka pabrik minuman keras ini, Pak. Boleh nggak? Boleh, tapi ada syaratnya. Kamu ya toh harus kasih uang saya 1 miliar per 1 bulan. Bisa nggak? Waduh. Nah, ini. Oh, kaya. Nah, itu tapi kayaknya dari minuman yang haram itu nggak boleh begitu. Multabisina tegese pira-pira kang menganggoni kabeh bil ismi kelawan dosa wa antum kali utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha weruh sapa sira kabeh anak ing sedune sira kabeh iku mubtiluna pira-pira wong kang batil. Yas'anuna takon sapa sahabat ka ing sira ya Muhammad duwe Kanjeng Nabi Muhammad anil ahillati sanging paedahe tanggal utawa hilal. Hilal niku napa? Jam'u hilalin. Ku jamae lafaz hilal. Lima krana apa tubdu pertela apa ahillah dadi kotan kelawan cilik. Mata zitu mongko nuli tambah apa ahillah kata tamla sehingga kebak apa ahillah apane nuron padangi sumata udu mongko nuli bali apa ahillah kama badat kaya oleh pertela apa ahillah wala takuna ora ana sapa ora ana apa ahillah iku ala halate ning atase netepi tingkah wahidatin kang siji kasamsi kaya madani srengenge. Lah ini kehebatan umat Islam. Umat Islam itu kalau dia menandai bulan itu dengan ukuran bulan ya. Bulan dimulai dengan hilal ya. Hilal itu apa? Bentuk bulan pertama, yaitu berarti kalau pertama bulan sabit. Srit. Nah, seperti bulan sabit ya. Itu namanya hilal. Siapa yang melihatnya maka dia tahu tentang awal bulan. Dari sedikit banyak sampai genap menjadi bulan purna. Nanti berkurang sampai habis gelap lagi muncul bulan baru. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah itu makanya santri-santri harus belajar ilmu falak ya. Nanti belajar, nanti kalau pondok sudah punya rezeki kita beli teleskop, ya amin ya. Kita bikin alat tempat observasi ya, meneropong bulan ya di awal bulan di dekat pantai sana ya. Kita lihat bagaimana matahari tenggelam dan sisa-sisa cahayanya mengenai bulan. Itu nanti kalau kita sudah punya rezeki kita beli teleskop ya. Yang bagus, yang bisa lihat bulan, bisa lihat hilal. Nanti kita semoga santri-santri Raudhatul Maghfurin bisa jadi tim ruqyah di masa depan, amin. Supaya kita bisa jadi tim ruqyah, tim falak. Nanti supaya orang-orang di Indonesia Tengah, Barat tidak kasihan ya. Jadi kita sudah melihat hilal, umumkan ya mereka sudah jalankan puasa. Hilal. Nah itulah kehebatan umat Islam. Kalau orang Islam menandai bulan kan dengan hitungan yang sudah baku, dengan matahari terbit, matahari terbenam. Lah kalau orang Islam enggak. Lah keunggulannya apa? Ya keunggulannya itu kita bisa tahu. Ini tanggal berapa, besok tanggal berapa tahu. Walaupun tanpa adanya jam, tanpa adanya kalender, HP. Coba kalau kamu tiba-tiba di tengah hutan, enggak ada HP, nggak ada kalender, nggak ada jam. Kalau kamu lihat, nah itu, bulan kok bergeser di sana. Kalau kamu ahli ru'yah, ahli falak, tahu. Oh ini sudah jam 2:30 malam. Oh ini baru menjelang habis isya. Oh ini baru terbit hilal. Oh ini tanggal 5, oh ini tanggal 4. Tahu. Karena apa? Karena bulan itu bertambah dan berkurang. Kalau bertambah dia berarti bulanmu muda. Apa? Bulanmu muda. Berarti yo 14, 13, 12, 11, 10 terus sampai 1. Kalau bulannya berkurang berarti mulai bulan tua. 16 terus sampai 28 atau 29. Lah, bulan itu umur bulan itu tidak pernah 30.
Umur bulan itu kalau tidak 28, 29. Kenapa bisa 30? Karena kalau pada waktu dilihat di akhir bulan ke-29 itu kok tidak nampak bulan berikutnya, maka digenapkan hitungannya menjadi 30 hari itu. Ya, semoga kalian semuanya nanti para santri-santri Raudhatul Maghfurin bisa jadi tim ahli falak ya. Tim Ru'yatul Hilal, tim Hisab dan Falak Maluku Utara, amin. Yang punya teleskop dulu ya. Amin ya. Nanti menaranya kalau sudah jadi ya dari atas nih, lantai 3. Lihat seret. Nah, bagus ya. Saluran Nabi Muhammad. Ya, tapi pantai sana kelihatan. Ketika hilal muncul ya. Yasaluna takon sapa sahabat. Niku nggih. Kul ngendika sapa sira Muhammad, hilal itu apa? Lalu maring sahabat dia utawi ahillah iku mawaqitu. Dadi pira-pira waktu jam umikoten jam mikot. Jadi hilal itu ya awal permulaan waktu. Kita mengetahui awal bulan Syawal, awal bulan Muharram, awal bulan Dzulqa'dah, awal bulan Ramadan. Ya hilal itu ilmu pengetahuan tentang hilal. Dinasi maring menungso ya maluna hale padha weruh sapa nas. Ya kelawan ahila auqa tazar ihim ing pira-pira wektu nggogonin nas. Jadi Ru'yatul Hilal itu bukan hanya sekedar mengetahui awal puasa, ya termasuk untuk mengetahui awal tanam padi ya. Maka dulu itu ada zaman dinamakan musim ketiga, musim rendeng ya. Wa mutajirihim lan waktu dagangi nas. Lan waktu dagangi nas wa idati nisaihim lan wilangane waktu idai bojo wadone nas wasiyamihim lan posone nas wa iftarihim lan mukae nas wal haji lan haji waktu haji atpun iku atapala nasi ing atase labat anasi ayalamu tegese weruh biha kelawan ahillah apa waktune haji kalau istamarat mongko lamun tetep ala khalatin ing atase tinggal suci am yuraf mongko ora dinuri apa dalika mengkono menauqat. Lain bedanya. Kalau kita pakai patokan matahari kamu lihat. Coba. Matahari itu kalau tanggal 1 bulat apa enggak? Bulat enggak? Bulat enggak? Bulat. Tanggal 2 bulat enggak? Bulat. Tanggal 3 bulat enggak? Bentuknya sama sampai tanggal 3. Makanya orang Islam tidak memakai patokan matahari, tapi pakai patokan rembulan. Tapi kalau pakai kalender komariah atau rembulan umur hari pertama dengan hari keempat itu sama enggak? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Semangat dulu bersahur. Semangat apa tidak? Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Ngantuk bersahur rong piring sak lengser. Nah, itulah keunggulan kalau kita pakai kalender rembulan. Bisa membedakan antara tanggal 1, 2, 3 dengan hanya melihat rembulan. Makanya dulu Abah itu punya kakek itu udah tahu. Oh, ini lagi tanggal 17 le. Udah tahu. Karena apa? Karena ahli falak gitu. Oh, sekarang ini tanggal 9 itu. Tahu. Apal titen, ilmu titen. Saiki ku tanggal 9 le, ngerti mbah-mbah saya dulu. Kalau malam nanti kita tuh tidur lihat bintang-bintang itu. Itu namanya bintang gubuk penceng. Oh, itu namanya bintang luku. Oh, itu namanya bintang gotong mayit itu. Dulu diajarin apa itu. Sekarang nggak ada orang begitu. Sekarang orang-orang wong turun ning latar. Nah, semoga nanti kalau ini sudah jadi bisa lihat, nanti kita tidur di atas sambil lihat. Bisa kita tahu arah mata angin. Karena pada suatu saat alat-alat elektronik apa itu akan mati. Kita langsung jadi lihatnya alam. Maka orang dulu itu pinter. Walaupun tanpa GPS, tanpa HP, tanpa kompas, mereka tahu. Nggak tersesat walaupun nelayan ke laut. Nenek moyang kita seorang
pelaut, ya sudah berlayar ke Arab Saudi, kemana, Jazirah, mana-mana. Hanya dengan mereka titen melihat ilmu bintang, ya. Ilmu apa? Perbintangan dan bulan. Berlayar hari pertama tanggal sekian. Oh, di sana arah utara ada bintang itu. Oh, ada bintang Luku, ada bintang Scorpio, ada itu untuk mengetahui bulan. Oh, itu bintang, bukan untuk meramal nasib, tapi untuk mengetahui arah-arah mata. Nah, ini zaman biyen. Iku lho le jenenge Rasi Bima Sakti, Werkudara gambare Werkudanya krulo. Ini Abah itu masih ingat, masuk kecil, selele namanya di depan rumah. Tidur gini sama-sama Mbak. Itu le, itu kepalanya Werkudara ini. Bratasena saking lagi. Ya apa ya enggak tahu mana tuh Mbak. Dia tahu. Dikasih itu namanya bintang ini menunjukkan bulan apa, menunjukkan bulan Maret. Oh, itu bintang ini menunjukkan bulan ini. Oh, itu bintang ini. Dulu diajari apa itu. Sekarang enggak ada orang begitu. Namanya nanti kalau balkonnya pondok itu sudah jadi yang atas tuh. Kita tidur-tidur sambil lihat bintang. Biar tahu arah mata angin, langsung lihatlah. Kalau Nabi Muhammad tahu tentang hilal wal haji lan haji wa adfun iku atapala nasi yang atas lapan nas. Sekarang itu deket-deket HP, jadinya orangnya hidupnya itu hanya satu kotak itu, padahal dunia begitu luas, ya toh. Sekarang ini anak-anak ini lemah, ya. Kalau dulu Abah itu masih kecil, ada hujan, main hujan-hujanan. Maka anak zaman sekarang dengan zaman dulu itu beda. Oh, anak-anak zaman dulu kuat-kuat, ya. Sekarang cuma makan apa sedikit udah pada lenger, udah pada semaput. Baru di kaplok gurunya udah pada meleot. Anak-anak zaman dulu nggak, main-main yang bener-bener hidup. Manusia itu zaman dulu sebelum Android ditemukan, ya nggak? Ya paling beruntungnya ya ini anak-anak pondok ini. Ya masih ke sawah, ngarit. Ya. Orang-orang di luar sana di pondok pesantren, ya Allah, Tuhannya ya HP itu, ya nggak? Disuruh sholat, nak sholat nak, ya nggak? Orang tuanya ya HP itu, lebih percaya HP daripada orang tua. Ya fitnah di akhir zaman. Disuruh beli kangkung di warung, nak belikan kangkung di warung nak, ya nggak? Nak angkat jemuran nak, gitu toh. Jadi dia lebih manut pada HP daripada orang tuanya. Jadi mungkin orang tuanya dalam sakit nggak peduli, memang nunggu ibunya sakit, ya, tapi tidak baca surat-suratan yang menyembuhkan, main HP, nungguin sampai ibunya meninggal, bapaknya meninggal, main HP, ibunya kejet-kejet malah main HP. Ya Allah, bukannya nungguin orang sakit, bukannya bacakan surat Ar-Rahman biar diberi kasih sayang oleh Allah, Al-Muluk, enggak, main HP sampai ibunya mati gara-gara main, ibunya minta minum, dia nggak tahu karena dia sibuk main HP, mati gara-gara main. Waduh, mati saya mati, ibunya yang mati gara-gara main HP gitu. Jadi itu ya, alhamdulillah di pondok pesantren ini dilarang bawa HP. Selamat ya anak-anak pondok itu, tidak terpengaruh dengan kontaminasi zaman, gitu. Boleh pegang HP kalau sudah di rumah. Kalau di pondok tidak boleh bawa HP, ya. Kalau sampai bawa HP, HP-nya nanti dipalu, ya. Atau enggak disuruh dijolkan sama itu apa? Semen. Ngerti. Ya lamu tegese warubia kelawan ahillah apa waktu-waktune haji. Kala istamarat mong kalamun tetep ala kalaten yang atasnya tingkah. Am yu'rab mengkora den weruh apa dalika mengkono auqat. Walain salan ora ono pal biru aran kebagusan. Bianta tu kelawan arep yen to negani sapa sira. Al buyuta ing pira-pira omah.
min dhuhuriha sanging burine buyut fil ihram ing dalem ihram bi antan kubu kelawan arep yen to bedah sapa sira fiya ing dalem buyut nakban ing bolongan tadkhuluna kang padha mlebu sapa sira minu sanging nakban wa takhrujuna padha metu sapa sira wa tatruku lan padha ninggal sapa sira albaba ing lawang wa kanu lan ana sapa mukminun iku ya faluna padha agawe sapa mukminun zalika ing mengkono-mengkono bi antan kubu wabi wayazumunan padha nyono sapa mukminun ing dalika birron ing gawe bagus walakin lan tetapi albirra wong kang anduweni bagus dal birra tegese wong kang duweni bagus iku man wong itako kang wedi sapa man Allah ing Allah bitarki mukhalafati kelawan ninggal nulayani ing Allah watul buyuta lan nekani sapa sira nekana sapa sira al buyuta ing pira-pira omah min abwa biasane pira-pira lawange buyut pilih ihram dalam waktu ihram kawiri kaya liyane ihram wan takulan padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah la'alakum menawa sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh padha bejo sapa sira kabeh tafuzuna tegese padha bejo sapa sira kabeh wala masudalan semangsane den cekak sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi baiti sanging mlebu Baitullah amal Hudaybiyah ing dalem perang ana tanah Hudaybiyah wasalah halan akad damai utawa akad rukun sapa Kanjeng Nabi al kufara ing wong kafir ala ayyauda ing atase yen to bali sapa Kanjeng Nabi ama ing dalam tahun al-qabila kang arep wa yukhlabu lan wa yajilu pakhlulan nyepekake sapa kufar lau maring Kanjeng Nabi maka ta ing dalam kota maka salah satu ayamin ing dalam telu pira-pira dina wa tajahazalan cawe-cawe sapa Kanjeng Nabi li umratil qada'i krana umrah qada wa khafulan padha wedi sapa sahabat ala tabi'in yen ora nuwuni sapa Quraisy wong Quraisy wa yuqatilulan merangi sapa Quraisy huming muslimin wa kariyalan sengit sapa al muslimuna kita lam ing merangi wong Quraisy fil harami ing dalam tanah haram wal ikrami lan nalikane ikram wa syahril harami lan ing dalam wulan kang mulya nazala mongko temurun apa ayat wa qatilu lan padha merangana sapa sira kabeh fi sabilillah ing dalam ngluhurake agamane Allah la itini tegese ngluhurake agamane Allah alladzina ing wa kayu qatiluna kang padha merangi sapa alladzina kuming sira kabeh minal kufari bayani saing pira-pira wong kafir wala ta'tulan orang liwati pelanggaran sapa sira kabeh alaihi mengatasi alladzina bil ibtidai kelawan ngawiti bil kitali kelawan perang innallaha ing satune Allah iku la yuhibbu seneng sapa Allah al mu'tadina ing pira-pira wong kang ngliwati pelanggaran al mutajawizina tegese pira-pira wong kang ngliwati ma ing perkara hadza kang mlanggeri sapa Allah lahum maring al mutajawizin wa hadza utawi ki wala ta'dadi kumansukhun den salini bi ayati baraatin kelawan ayat baroah au bi qauli utawa kelawan dewi Allah wa qatuluhum khaitu taqiftumuhum al-fatihah